Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jalal Faisal dengan tiga NIM digit terakhir 007 dari kelas SI 2021A akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile tentang Flutter atau Dart. Di sini akan terdapat 7 bagian, yaitu ada bagian setup, Android setup, link between login and register views, out service, creating new notes, sharing notes, and app icons. Di sini akan coba saya jelaskan menurut sesuai dengan apa yang telah saya pelajari. Yang pertama bagian satu yaitu adalah setup. Itu kita akan mempersiapkan untuk menggunakan Flutter itu sendiri. Pada setup ini atau bagian setup Flutter ini akan ada poin-poin seperti penjelasan tentang Flutter, Dart, and Dartpad, terus memperlihatkan instalasi Flutter, instalasi Xcode dan Android Studio, dan instalasi Visual Studio Code sebagai text editor. Terus di sini ada Flutter, Dart, and Dartpad. Flutter adalah kerangka kerja UI yang dikembangkan oleh Google untuk membuat aplikasi yang berjalan di berbagai platform. Dart adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan Flutter. Jadi pada dasarnya Flutter itu adalah bahasa yang dasarnya itu adalah Dart. Nah, lalu habis itu ada Dartpad adalah platform web yang memungkinkan Anda menulis dan menjalankan kode Dart langsung di browser tanpa menginstal apapun. Untuk kesimpulannya seperti kayak Flutter adalah kerangka kerja UI oleh Google untuk aplikasi lintas platform. Jadi Flutter ini bisa dipakai Flutter ini kerangka kerja atau framework yang dikembangkan oleh Google dan bisa untuk aplikasi apa aja gitu, untuk di platform apa aja, bisa di Android ataupun di iOS. Lalu Dart sendiri adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan Flutter. Jadi dasar dari Flutter ini adalah bahasa Dart. Dartpad adalah platform web untuk menulis dan menjalankan kode Dart tanpa instalasi. Berikut adalah contoh dari Dartpad. Lalu di sini ada bagian instalasi Flutter. Caranya tuh kita unduh bundle instalasi Flutter dari Flutter Dev. Caranya tinggal buka aplikasi website Flutter, terus habis itu download Flutternya. Terus ekstrak di tempat folder Flutter di lokasi yang diinginkan. Biasanya ekstraknya tuh di C ya kalau saya. Terus tampilkan dependensi dengan menjalankan perintah Flutter Doctor. Seperti ini, Flutter Doctor ini berfungsi untuk mengetahui apakah device kita, software kita atau hardware kita memenuhi syarat dari untuk melakukan instalasi Flutter atau menggunakan Flutter itu. Lalu di sini ada instalasi Xcode dan Android Studio. Untuk pengembangan iOS itu biasa di Xcode, sedangkan kalau untuk Windows itu Android Studio. Lalu sini adalah contoh untuk instalasi Visual Studio Code. Oh ya, belum dijelaskan. Untuk instalasi Xcode mungkin bisa kalau dilihat di sini mungkin dia ke App Store mungkin ya. Terus kalau misalkan yang Android Studio bisa cari di Google aja Android Studio, terus klik download Android Studio, nanti lakukan install seperti biasa. Lalu instalasi Visual Studio Code sebagai text editor ya. Kalau yang tadi mungkin bisa sebagai emulator, sebenarnya bisa juga sebagai text editor, so biasa digunakan sebagai emulator ya. Nah, sedangkan kalau ini instalasi Visual Studio Code ya untuk sebagai text editor ya, untuk memasukkan kode-kodenya. Terus bagian 2 adalah Android setup. Di sini akan ada poin-poin seperti pentingnya menggunakan perangkat nyata atau HP atau handphone langsung, tidak memakai emulator, dan melakukan instalasi SGR-CPI dan pemecahan masalah build error. Terus penggunaan perangkat nyata, dalam video yang saya tonton itu pembuat video menekankan preferensi pribadinya untuk menjalankan aplikasi Flutter pada perangkat nyata atau HP, perangkatnya HP langsung, handphone langsung, daripada menggunakan emulator atau simulator ya. Dia menyebutkan bahwa dia akan menggunakan perangkat Android pribadinya sepanjang kursus. Gitu. Terus instalasi CPI ini adalah dalam video yang saya tonton itu, dia memperkenalkan CR CPI, sebuah utilitas open source untuk memantau dan mengontrol perangkat Android dari komputer. Proses instalasinya dijelaskan, termasuk pengaturan USB debugging dan memastikan ada Android debug bridge-nya terinstall.
bisa dilihat seperti ini. Dia mencari CCR CPI, terus habis itu dia melakukan instalasinya dengan ini, cara yang kayak gini yang ada di sebelah sini. Terus habis itu akan ada seperti ini, allow USB debugging. Lalu ada bagian ketiga adalah bagian link between login and register. Pada bagian link between login and register views, di sini akan dijelaskan tentang menghubungkan login dan register view dan memberikan routes, menamakan routes dan melakukan navigasi login ke register. Terus ini adalah bagian login dan register views. Di sini dilihat kalau pembuat video membuat menghubungkan halaman login ke register views. Dilihat dari bagian sini. Kalau dilihat home-nya itu dia langsung ke login view, return-nya tuh ke login view gitu. Terus di halaman registernya di sini, di situ di halaman view-nya nanti setelah kan ini di bagian main Dart-nya. Jadi nanti akan nge-launch-nya tuh di halaman login view-nya. Nah, di sini akan ada seperti kalau misalkan setelah dari melakukan input yang ada di sini, nanti akan keluar perkondisian seperti kayak user not found atau wrong password kayak gitu. Kalau misalkan salah. Terus ini juga halaman tombol button untuk kalau misalkan ke register yang ada ini nih, ya seperti ini. Jadi kalau misalkan belum mempunyai akun atau ingin mendaftar, akan masuk ke halaman register view sini. Terus ini bagian name routes. Name route ini tuh memungkinkan definisi rute dengan nama sebelumnya, mempermudah navigasi yang terlayar. Jadi route ini tuh mempermudah programmer untuk memberikan nama layarnya atau view-nya itu ingin dilarikan kemana. Seperti ini, jika kalau misalnya ingin login berarti diberikan login di sini konteksnya dengan cons-nya itu tuh login view. Jadi login view atau ini halaman login Dart, login view.dart ini akan ke mempunyai nama itu login view dan route-nya itu /login gitu. Begitu juga dengan register. Routes ini berguna untuk kalau untuk mempermudah programmer dalam melakukan penamaan sebuah file atau halaman. Gitu. Terus ini navigasi login ke register. Di sini diberi navigasi nih. Kalau misalkan belum terdaftar, maka akan ada tombol button yang kalau diklik akan ke halaman register gitu. Cuma di sini diperlihatkannya masih error. Oke. Di bagian 4 ada out service atau autentifikasi, pelayanan autentifikasi. Di sini dia memperlihatkan autentifikasi menggunakan Firebase seperti ini. Lalu ada autentifikasi service yang bagian loginnya. Di sini pada halaman login view Dart dia memakai dia menuliskan kode autentifikasi service seperti ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan dia melakukan login bisa ada pengkondisian seperti user not found atau misalkan nanti wrong password gitu. Dan di halaman registernya pun seperti itu. Misalkan nanti pada saat melakukan daftar akan ada tampilan seperti kayak dia mempunyai password yang lemah ataupun emailnya sudah terhubung atau emailnya tidak ada gitu. Terus di sini ada bagian untuk page atau halaman out user Dart, itu yang untuk out user. Lalu ada out provider yang untuk halaman out provider.dart. Oke, di sini bagian 5 yaitu creating new nodes. Pada creating new nodes, di sini akan menjelaskan tentang fungsi untuk membuat nodes, fungsi untuk menghapus nodes, dan fungsi men-save nodes. Pada fungsi membuat nodes bisa dilihat dari yang bagian footer database nodes, create new nodes, async, terus ini codingnya untuk bagian create new nodes. Nah, di sini kalau untuk misalkan ingin delete node ada di void delete nodes if text is empty. Jadi kalau misalnya teksnya empty dia akan nge-delete. Dan ini save not if text not empty. Jadi kalau misalkan
save notes-nya itu tidak empty, maka if text no empty, jadi akan ke save gitu. Kalau nggak kosong akan ke save. Bagian keenam ada sharing notes. Sini ada bagian tentang plugin Share Plus, yaitu terus ada instalasi plugin Share Plus-nya sendiri dan penanganan untuk notes yang kosong dan tombol berbagi atau tombol share-nya. Sini jelaskan plugin Share Plus itu adalah pengembang mengenalkan atau yang membuat video mengenalkan Share Plus, sebuah plugin Flutter yang dikembangkan oleh komunitas Flutter. Plugin ini digunakan untuk memungkinkan pengguna berbagi catatan melalui berbagai platform seperti Android, iOS, Linux, macOS, web, dan Windows. Instalasi Share Plus ini yaitu dengan menggunakan perintah Flutter pub add Share Plus. Setelah menginstal plugin, perlu dilakukan rebuild aplikasi agar perubahan dapat diterapkan. Yang dimaksud itu seperti jadi buka di Flutter yang bagian Share Plus, terus lakukan instalasi dengan memasukkan kode Flutter pub add Share Plus, terus itu dimasukkannya di terminal melalui Visual Studio Code di program itu sendiri, pada program itu sendiri. Terus di sini ada penanganan catatan kosongnya. Nah ini codingannya untuk kalau misalkan jadi nggak bisa nge-share catatan yang kosong gitu. You cannot share an empty note. Ini proses untuk pembuatan tombol berbagi, tombol share-nya bisa dilihat dari icon tombolnya di sini. Terus bagian terakhir di sini adalah bagian app icons. App icons ini tuh berisikan tentang mengunduh ikonnya, terus menggunakan Flutter Launcher icons untuk menginstalasinya dan melakukan konfigurasi iconsnya tersendiri. Nah, untuk mengunduh ikonnya di sini pembuat video memperlihatkan untuk membuka website yang stock IO, terus memilih icon yang diinginkan, lalu tekan free download atau di download nanti setelah terdownload, maka menggunakan Flutter Launch icon untuk mempermudah pengelolaan ikonnya itu. Bisa di terminalnya nanti dituliskan kayak seperti ini, Flutter pub add Flutter underscore launcher underscore icons. Setelah itu nanti setelah itu ke pub YAML-nya itu akan terlihat kalau terinstall Flutter Launch iconnya sudah terinstall gitu di YAML-nya. Terus melakukan konfigurasi icon yaitu dengan buka Flutter underscore launcher underscore icons YAML untuk melakukan konfigurasi ikonnya gitu. Dan bisa setelah itu melakukan generate ikonnya dengan memasukkan kodenya di terminal yang seperti ini, Flutter pub run Flutter underscore launcher underscore icons .2 main. Oke, segitu saja mungkin presentasi yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.